يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat terbaiknya kepada kita, yang nikmat Islam, nikmat iman, amal saleh yang lahir dari diri kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada bahasan kita, yakni pembahasan tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama ya, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kita sudah jelaskan bahwa syarat yang pertama adalah al-ilm. Syarat yang kedua ya, ilmu. Ya, syarat yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-yaqin. Syarat yang kedua adalah yakin. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Syarat yang keempat adalah as-sidq, membenarkan. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Dan syarat yang keenam, kita sudah sampai pada syarat yang kelima. Syarat yang keenam yakni al-inqiyad. Inqiyad artinya adalah tunduk dan patuh. Tunduk, patuh, berserah diri. Tunduk, patuh, berserah diri. Ini syarat dari kalimat la ilaha illallah. Mari kita hubungkan, Bapak Ibu rahmati Allah. Karena nanti dengan kata-kata kalimat la ilaha illallah, kita katakan bahwa ini adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyad. Tunduk, patuh atau menyerahkan diri. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Maksudnya, saya ingin jelaskan kembali. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling agung di dalam Islam. Siapa yang mengucapkannya, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan kalimat ini. Berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan kalimat ini. Siapa yang meyakininya, siapa yang menyatakannya dengan ilmu, dengan penuh keikhlasan, dengan keyakinan, dengan membenarkan, dengan penuh cinta, berarti dia adalah seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati. Kemudian ditambah dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Itu yang dimaksud. Jadi kita berbicara bahwa kalimat la ilaha illallah ini menjadikan seseorang menjadi muslim. Untuk menjadikan seseorang menjadi muslim dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang itu ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah al-inqiyad. Dia tunduk patuh dengan kalimat la ilaha illallah. Dia harus berserah diri, menyerahkan diri, tersungkur di hadapan la ilaha illallah.
Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah itu ada isinya. Kalimat la ilaha illallah itu ada perintah dan larangan di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi yang besar. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan al-inqiyad, tunduk, patuh, menyerahkan diri, menerima sepenuhnya apa yang Allah perintahkan dari kalimat la ilaha illallah itu, maka sahlah keislaman kita, sahlah kita menjadi muslim. Itu maksudnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini harus mutlak diterima oleh hati kita. Tidak boleh ada sedikit pun penolakan, tidak boleh ada sedikit pun keberatan. Itu maksudnya. Oleh karenanya itu dibuktikan dengan apa? Ya, kita tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tansarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, bertobatlah kamu kepada Rabbmu." Bertobatlah kalian, ini ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di luar Islam. Di zaman Nabi SAW mereka kafir, mereka didakwahi oleh Nabi SAW. Kemudian mereka memahami kalimat tauhid yang didakwahi oleh Nabi SAW. Sebagian dari mereka membenarkan kalimat, tapi mereka tidak mau menerima, gitu maksudnya. Mereka tidak mau tunduk dengan kalimat itu. Mereka di dalam hati membenarkan. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, itu orang kafir di zaman Nabi itu, mereka tidak menerima Islam itu bukan karena mereka nggak paham, bukan karena mereka tidak membenarkan. Ini benar, silakan Bapak baca sejarah. Mereka paham dan mereka membenarkan sebenarnya. Apa yang membuat mereka tidak mau menerima? Karena kesombongan di dalam hati mereka. Mereka sombong dan mereka merasa lebih baik dari Nabi SAW. Ajaran nenek moyang mereka merasakan itu lebih baik dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka tunduk kepada Nabi? Bukan mereka nggak paham, mereka paham, mereka membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Satu di antara buktinya apa? Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Umar? Umar itu paling sering mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Kalau baca sejarah Islamnya Umar radhiyallahu anhu, satu di antara. Dan dia sangat senang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Karena Nabi suka masuk ke dalam Ka'bah kemudian membaca Al-Quran. Jadi di antara yang suka nguping siapa? Umar radhiyallahu anhu. Nguping dibaca Rasulullah SAW. Kalau dia benci, kalau dia tidak suka, itu maksudnya. Kalau dia tidak membenarkan, buat apa dia mendengar itu? Dan itu tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dia suka dengar bacaan Rasulullah SAW. Ternyata, oh indah, ini benar, ini Al-Quran. Ini bukan pernyataan manusia, ini bukan bikinan Muhammad sebenarnya, sebagaimana tuduhan mereka terhadap Rasulullah SAW. Jadi mereka meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka meyakini kebenaran kalimat ajaran Rasulullah SAW. Mereka tidak mau tunduk. Oleh karena itu kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian yang hakiki, yakni Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, dan berserah dirilah, tunduklah, patuhlah sebelum datang azab kepada kalian, untuk kemudian kalian tidak akan bisa ditolong lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tunduk patuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan hatinya kepada agama ini dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih baik dari itu agamanya? Jadi pujian dari Allah. Jadi harusnya begini kita sebagai seorang muslim. Betul-betul kita berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja. Sedangkan dia adalah orang yang mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih kesayangannya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begini, harusnya setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tunduk patuh. Tunduk patuh. Bahkan orang-orang kafir sebenarnya menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau, meski mereka membenarkan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa man yuslimu wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi buhul tali yang kokoh itu namanya apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itulah yang Allah sebutkan, istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Mereka berpegang erat teguh, ya, berpegang sekuat-kuatnya bil 'urwatil wuthqa. Maksudnya ada dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah orang yang paling baik keislamannya, itulah orang yang paling baik bentuk penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita introspeksi diri, wabillahi Allah. Seberapa tunduk patuhnya dan kita menyerahkan diri kepada ajaran Islam ini. Seberapa tunduknya kita kepada ajaran Allah, seberapa tunduknya kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu sebagai konsekuensi dari ucapan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah satu konsekuensi yang kita harus tunduk patuh menerima secara totalitas dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama ini. Tak boleh kita keberatan di dalam hati. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ajaran Islam ini kan ada yang wajib kalau tiba diperintah, kalau tiba dilarang ada yang haram. Nah inilah yang kadang-kadang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Betul tidak, Bapak Ibu? Kalau yang wajib-wajib itu kan memberatkan. Kalau yang haram-haram itu juga memberatkan. Namun bagi orang-orang yang qiyadnya sempurna, maka tidak ada yang berat baginya. Justru dia senang dengan hukum-hukum wajib. Dia lebih disiplin, terikat dia dengan peraturan sehingga dia tidak bisa semaunya. Orang-orang yang benar yang qiyadnya, dia senang dengan hukum-hukum wajib, gitu. Senang dia. 80 ini wajib aja semua nih, supaya dia terikat dengan aturan itu. Kemudian kalau terkait dengan larangan, ini haram, dia senang itu dengan haram-haram dibandingkan dengan makruh. Karena kalau makruh itu kan membuat jiwa orang menjadi liar. Coba lihat umat Islam nih, karena hukum, apa kata para ulama, ini hukumnya makruh kan? Akhirnya mereka semaunya kan? Karena orang tidak ada yang terikat dengan hukum makruh. Dan orang kalau pengen tunduk patuh kepada Allah, hendaknya dia lebih senang ya dengan hukum wajib, hukum haram gitu. Dia tidak suka dengan hukum makruh-makruh gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak bisa diingkari, ini ada di dalam kajian fikih ya. Dan itu menjadi ujian bagi kita umat Islam. Apakah kita tetap patuh kepada Allah dengan hukum makruh? Apakah kita patuh kepada Allah dengan hukum sunnah? Atau kita akan mengabaikan perintah Allah karena ini hukumnya sunnah? Atau kita akan mengabaikan perkara-perkara
yang Allah larang karena ini hukumnya makruh. Kita hanya memperhatikan ini hukumnya wajib, nah kita laksanakan. Ini kan wajib. Kita akan meninggalkan hukum-hukum yang dilarang. Kalau ini kan haram, ya udah kita tinggalkan. Padahal di hukum sunnah dalam perintah, hukum makruh di dalam larangan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak sedikit hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan tentang hukum makruh, tak sedikit para ulama mengatakan itu haram sebenarnya, tapi orang kita mengatakan itu makruh. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah al-qabul. Al-qabul. Qabul itu artinya menerima. Menerima secara totalitas kalimat la ilaha illallah, konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah semata-mata, hanya kepadanya. Tidak boleh mempersekutukannya dengan yang lain. Dan itu harus diterima oleh hati kita. Kalau ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi kemudian dia tidak sempurna di dalam penerimaan kalimat la ilaha illallah ini, taubahnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak menerima dan tidak mentaatinya di dalam hatinya, itu digambarkan di dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbiru wa yaquluna a inna latarikuna alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu, maksudnya ini orang-orang kafir yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka paham, mereka mengerti dengan kalimat ini, kemudian mereka menyombongkan diri dan menolak kalimat itu. Tidak mau terima. Tidak mau terima dengan kalimat itu. Kemudian mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang yang gila? Jadi Nabi Muhammad itu dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh gila, ya? Dan macam-macam. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi seorang, ya, demi seorang gila, ya, demi orang gila ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Saking sombongnya mereka, ya, itu seperti yang Anda sampaikan tadi. Orang-orang kafir terdahulu, mereka mengerti dengan kalimat la ilaha illallah dan mereka tidak mau menerima kalimat ini. Kenapa? Karena mereka merasa ajaran nenek moyang mereka lebih benar dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian lebih dari itu, mereka tidak mau Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini Tuhan mereka banyak, kok sekarang Tuhan dijadikan satu saja, yakni Allah saja. Mereka, orang-orang musyrik terdahulu, itu sudah mempertuhankan Allah. Jadi mereka sudah menyembah Allah, mereka sudah minta tolong kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan Tuhan-Tuhan selain dari Tuhan Allah. Ini sesembahan semua pada patung, Manat, Latta, Uzza, ini yang disebutkan di dalam surah An-Najm misalnya. Wa ibn rahmatullah subhanahu. Nah, itu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Oleh karena itu, mereka katakan, apakah engkau datang kepada kami ingin menjadikan Tuhan itu menjadi satu, sedangkan Tuhan kita ini banyak? Itu yang mereka tidak mau terima. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita misalnya, Bapak Ibu rahmatullah, kita sebagai seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kita tidak mau menerima konsekuensi atau apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kalimat la ilaha illallah, ya hampir sama aja kalau begitu. Jadi orang kafir itu sebenarnya mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak terima. Mereka tidak terima konsekuensinya. Mereka tidak terima konsekuensi hanya mempertuhankan Allah saja, itu mereka tidak terima.
Mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian izinkan kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Taubahnya ada satu riwayat saya, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau meninggalkan zina. Boleh nggak begitu? Saya tidak bisa meninggalkan dusta. Izinkan saya untuk berzina. Izinkan saya untuk terus berdusta, bohong. Itu maksudnya. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Pengen masuk Islam, tapi tidak mau patuh kepada ajaran Islam dan tidak menerima syariat Islam. Gimana caranya? Sama seperti orang kafir ini, seakan mereka katakan kami ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi Tuhan kami tidak mau hanya Allah. Harus ada Manat, Lata dan Uzza. Nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu, di sini Sayyid Yazid, hafizahullah ta'ala, beliau memberikan taubahnya di zaman kita ini, Bapak Ibu rahmatullah, seperti orang apa? Ini sebagian dari kaum muslimin mengikuti cara-cara siapa? Cara-cara Yahudi dan Nasrani menyembah kuburan, atau orang-orang Syiah yang menyatakan diri mereka Islam padahal mereka bukan Islam. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita perhatikan itu ajaran menyembah kubur itu asalnya dari siapa? Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud. Itu mereka sembah kubur. Mereka sholat di sana, mereka sembah kuburan. Mereka yakini kuburan itu bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk diri mereka. Mereka yakini kuburan ini bisa menolak mudarat dari diri mereka, dari keluarga dan harta benda mereka. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian ternyata ajaran ini diwarisi oleh orang Syiah. Orang Syiah. Mereka adalah Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, yang mereka mengkultuskan ghulu terhadap para imam, orang-orang alim yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka berlebihan di dalam mencintai, di dalam menyanjung, di dalam menyayangi, di dalam mengagumi. Padahal ghulu ini diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh ghulu dalam segala hal. Bahkan dalam hal kebaikan sekalipun kita nggak boleh ghulu sebenarnya. Dalam hal yang disyariatkan saja nggak boleh ghulu, apalagi yang tidak disyariatkan. Nah, hukum asal menyayangi seseorang, mencintai seseorang, menyanjung seseorang, itu hukumnya boleh dalam Islam. Tidak ada larangan. Tapi ketika ini dilakukan berlebih-lebihan, maka dia akan membawa mudarat. Maka hukumnya haram. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah? Taubahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap para nabi dan para rahib-rahib mereka. Orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah misalnya, itu mereka tidak hanya mengagumi, mencintai, menyanjung para imam-imam mereka ini sebagai keturunan dari Ali radhiyallahu anhu, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih dari itu, mereka menganggap mereka sudah sampai pada level nabi maksum misalnya. Ini kan sudah pengkultusan, sudah berlebih-lebihan. Kemudian ketika para imam ini, ketika keturunan Ali dan keturunan Rasulullah ini meninggal, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah kuburan mereka. Mereka sembah kuburan. Bapak bin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa ini? Ini mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Itu namanya enggak terima, namanya orang seperti itu. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di sisi lain dia mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia katakan, kalau ada orang ijab qabul ini, aku terima nikahnya si fulan,
binti fulan, fulanah binti fulan, misalnya seperti itu. Tapi nanti setelah menikah dia ternyata mempoligami istrinya, misalnya. Ini satu contohnya. Nah, tak ubahnya, meski poligami boleh ya. Ini saya sekedar memberi contoh begitu saja maksudnya gitu. Kalau poligami maka ada masalah sebenarnya. Misalnya bapak nikah dengan seorang wanita kemudian setelah itu poligami boleh atau tidak? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah itu sebenarnya. Mau istri pertama setuju atau tidak, halal itu sebenarnya. Nah, tetapi tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Dan itu wujud dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kemudian setelah kita nyatakan itu, di dalam prakteknya malah kita menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya? Itu namanya mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah, kita tidak bisa menutup mata ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmatullah tidak terlibat dalam hal ini, atau saudara kita tidak ada yang terlibat dalam penyembahan kuburan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, mungkin barangkali Bapak Ibu tak kepikir juga ke arah sana memang ada orang menyembah kuburan. Jadi menyembah kuburan itu Bapak Ibu bukan hanya rukuk sujud di sana, bukan. Dia datang ke sana kemudian dia berdoa dan meyakini kalau berdoa di kuburan itu, maka apa yang menjadi keinginannya, menjadi hajatnya akan dikabulkan. Itu sama menyembah kuburan. Karena Nabi sudah jelaskan kepada Ali bin Hatim radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kalian telah mengambil Isa, para rahib dan orang-orang alim di antara mereka, di antara kalian itu sebagai sesembahan. Apa kata Ali bin, ya Rasulullah, kami orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah Nabi Isa. Kami tidak pernah menyembah Nabi Isa. Kami tidak pernah menyembah orang-orang alim di tengah-tengah kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh mereka? Ketika mereka mengharamkan sesuatu, kalian ikuti, padahal Allah tidak mengharamkan. Ketika mereka menghalalkan sesuatu, kalian ikuti menghalalkan, padahal Allah tidak menghalalkan. Benar tidak kata Rasulullah? Nah, kalau itu memang betul. Mereka menghalalkan, kami ikut menghalalkan. Mereka mengharamkan, kami ikut juga mengharamkan. Padahal di dalam kitab mereka, dalam kitab Injil tidak ada hukum seperti itu sebenarnya. Apa kata Nabi? Nah, itulah bentuk penyembahan yang kalian lakukan terhadap para nabi, para pendeta atau orang-orang alim di tengah-tengah kalian. Bapak benar. Jadi menyembah itu bukan rukuk sujud saja. Menyembah itu bukan berdoa saja. Menyembah itu juga meyakini dan mengikuti apa yang dikatakan oleh seseorang yang sebenarnya itu tidak ada dalam ajaran agama, tapi kemudian kita yakini itu sebagai satu kebenaran bahwa ini adalah ajaran agama. Itu sama dengan menyembah. Bapak. Ambil satu contoh. Apa? Di tengah-tengah masyarakat kita, disadari atau tidak, orang kita ini kan paling gampang Bang, terpengaruh dan paling cepat jatuh cinta. Betul tidak? Orang kita ini Bang, paling cepat jatuh cinta dan paling mudah melupakan kesalahan orang. Misalnya ada satu kelompok, yang kelompok ini ada pemimpinnya. Itu para pengikutnya dari kelompok itu mau mati mereka membela membela pemimpinnya. Di Indonesia ini ada yang model begitu, ada. Saya nggak usah sebutkan ya, tapi ada manusia model begitu ada. Jadi kelompok ini ada pemimpinnya. Ini yang pengikutnya ini itu rela mati nih untuk membela pemimpinnya. Rela mati dia. Walaupun pemimpinnya belum tentu benar. Ada dalam Islam yang model di Indonesia ini ada yang model. Rahmatullah subhanahu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh pemimpinnya ini kemudian dibenarkan oleh para pengikutnya, padahal yang dikatakan oleh pemimpinnya itu belum tentu ajaran Islam, atau mungkin tidak ada syariat dalam Islam, tidak ada sunnah Nabi. Kemudian dia benarkan itu sama dengan menyembah dia. Begitu penyembahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi menyembah itu bukan rukuk sujud saja. Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobalah kita introspeksi bagaimana penerimaan kita terhadap ajaran Islam ini sudah sempurna atau belum? Atau kita setengah-setengah menerima. Ya udah saya terima ajaran Islam ini, tetapi yang lain-lain juga saya ambil gitu. Ya enggak boleh. Afatu'minuna, jadi seperti orang Yahudi dan orang Nasrani, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya akan beriman kepada setengah isi kitab dan itu saja yang kalian terima, sedangkan yang lainnya tidak kalian terima? Yang cocok dengan dia diambil, kalau nggak cocok dia buang. Bisa nggak beragama model begitu? Tidak bisa. Maka kita dituntut totalitas di dalam beragama. Kalau terima ya terima sepenuhnya. Kalau tolak ya tolak saja. Makanya antara menerima dan menolak itu, maka jadilah dia munafik. Nah, kita tidak mau jadi munafik. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kita tambahkan sedikit sebelum saya jawab ya. Baiklah, Allah. Rukun dari kalimat la ilaha illallah itu ada dua disebutkan oleh para ulama. Apa rukunnya? Kita sudah bicara syarat lah ya. Ini ada rukun. Rukunnya adalah yang pertama, kalimat la ilaha itu rukunnya an-nafyu. Nanti saya jelaskan. Kemudian illallah itu rukunnya al-itsbat. Apa maksudnya ini? Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua unsur. Tanpa dua unsur ini maka tidak sempurna kalimat la ilaha illallah dan maka tidak sempurna tauhid seseorang. Jadi kalimat ini harus utuh mengucapnya. La ilaha illallah. Maka rukun yang pertama terdapat pada kalimat la ilaha. Itu yang disebut dengan an-nafyu. Apa maksud an-nafyu itu? Menafikan. Ini kalimat menafikan. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ma'luh ya. Atau la ma'bud, tidak ada yang disembah. Itu artinya kan menafikan. Pokoknya semua yang disembah itu tidak ada harusnya. Semua yang dipatuhi, semua yang dicintai, semua yang ditaati harusnya tidak ada. Nah, ini rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia wajib menafikan semua Tuhan, apapun bentuknya, baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata, baik itu yang dia takuti maupun yang tidak dia takuti. Tidak boleh ada sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini dulu yang pertama, tidak boleh ada sesembahan, tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada yang diibadahi, apapun bentuk. Illallah itu maknanya adalah al-itsbat. Itsbat artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Jadi setelah kita menafikan tidak ada Tuhan-Tuhan di dalam hidup ini, tidak ada sesembahan di dalam hidup ini, apapun bentuknya, baik itu yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik itu yang bisa mendatangkan manfaat atau yang tidak bisa mendatangkan manfaat, baik itu yang kita takuti maupun yang tidak kita takuti, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pokoknya tidak boleh ada sesembahan. Ini disebut dengan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita kuatkan, kita pastikan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa lihat di sini kalimat famay yakfur bil taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa yang kufur kepada taghut. Nah, ini disebut dengan nafyu dari mana? Penafian. Siapa yang mengingkari taghut. Taghut ini apa dia? Taghut. Taghut adalah yang disembah selain dari Allah. Itu taghut. Tuhan selain Allah namanya taghut. Maka duit bisa menjadi taghut.
Pemimpin bisa jadi taghut, kuburan bisa jadi taghut, berhala menjadi taghut, patung menjadi taghut. Pokoknya yang disembah selain itu taghut. Wa may yakfur bit taghut, siapa yang mengingkari taghut, taghut itu jamak dari taghut, itu sudah jamak, Pak. Wa inna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamak dari tagha artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya durhaka. Tapi makna taghut di dalam Al-Qur'an dan hadis, para ulama sepakat mengatakan adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari taghut wa yu'min billah, dan dia hanya beriman kepada Allah. Nah, ini artinya itsbat. Jadi setelah dia mengingkari taghut, tidak menyembah kepada taghut, dan dia hanya beriman kepada Allah, artinya hanya beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kokoh, kata Allah. Lam fisama laha, dan tidak akan pernah putus. Tali yang tidak akan pernah putus. Siapa yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah ini, tali ini tidak akan pernah putus. Wallahu samii'un 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan kepada mereka. Jadi Rasul menyerukan kepada umatnya. Apa seruan mereka? Beribadahlah hanya kepada Allah. Ini itsbat. Itu disebut dengan rukun itsbat. Kemudian wajtanibut taghut, dan jauhi segala macam taghut, penyembahan kepada selain Allah. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan inilah inti dari dakwah para nabi dan rasul, menyeru kepada umat manusia agar mereka hanya mempertuhankan Allah dan membuang semua Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk penyembahan, semua bentuk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala wajib dijauhi. Wajtanibut taghut. Wa min rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita sebagai seorang mukmin wajib memahami kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua sisi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mendekati, mengambil, tunduk, patuh, menyembah, beribadah kepada Tuhan apapun. La ilaha illallah, kecuali hanya untuk Allah SWT. Allah Subhanahu. Dan ini dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari bisa kita ini kan sebenarnya bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah tauhid. Ya, sebagaimana kita contohkan tadi, kekaguman kita kepada seseorang itu bisa menjerumuskan kita kepada penyembahan kepada taghut. Ingat ya, di dalam pembahasan mahabbah bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan penyebab pertama manusia menjadi syirik itu karena rasa cinta yang berlebihan kepada orang saleh. Itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita berhati-hati. Bagaimana rahmatullah di zaman sekarang tidak tanggung-tanggung ya. Jadi kecintaan seseorang kepada orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang dianggap berlebih lah gitu. Mungkin dari segi keturunan. Jadi kalau kita perhatikan benar, orang kita saat ini ya, sama sekali orang-orang awam. Kalau Bapak diperhatikan, silakan berarti. Harusnya kan kecintaan itu dilandasi dengan sesuatu yang rasional harusnya. Tapi kadang-kadang itu yang rasional itu nggak ada gitu. Pokoknya mereka melihat banyak orang mencintainya, mereka ikut mencintai. Harus ada alasan sebenarnya kan. Kalau kita mencintai seseorang kan harus ada alasannya. Apa alasan kita mencintainya? Oh, karena dia orang alim sih, harusnya. Ini
Ini kan kalau dia bukan orang alim juga, itu kalau kita perhatikan, bukan orang-orang berilmu juga gitu maksudnya, bukan ulama sebenarnya. Oh tapi dia dicintai habis-habisan. Di tengah masyarakat kita itu yang paling banyak itu karena lihat keturunan siapa dia. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dia keturunan siapa? Kalau dia keturunan si fulan, karena si fulan ini memiliki jasa begini misalnya, nanti ada keturunannya, itu dikagumi setengah mati. Meski keturunannya ini sebenarnya tidak seperti ayahnya, meski keturunannya ini keblinger misalnya, itu pasti dicintai seperti mencintai ayahnya. Kok bisa begitu? Nah akhirnya apa? Akhirnya terjadilah, muncullah bibit-bibit kesyirikan, pengaguman yang berlebihan terhadap sosok fulan ini pada saat hidupnya. Ketika dia mati, kuburannya diagung-agungkan. Itu yang terjadi. Coba Bapak Ibu perhatikan, kuburan Nabi ada nggak orang yang mengagung-agungkan? Nggak ada, dan tidak diperbolehkan. Kuburan Nabi Muhammad SAW, adakah orang yang lebih mulia dari Nabi? Adakah yang lebih baik dari Nabi? Adakah yang lebih utama dari Nabi? Kuburan Nabi itu biasa-biasa aja Pak. Makanya itu dijaga oleh askar, itu nggak boleh orang-orang bodoh datang gosok-gosok peci, gosok-gosok sorbannya supaya dapat berkah. Itu diusir sama askar, nggak boleh itu dilakukan. Biasa-biasa saja. Jadi kalau kita datang ke kuburan Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan? Kita berselawat kepada beliau, ucapkan salam dan berselawat kepada beliau. Itu yang disunnahkan kepada kita. Bukan macam-macam, bukan berdoa kepada Nabi, bukan. Itu Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi ini, melebihi dari para nabi yang lainnya. Bukan manusia biasa, melebihi dari 124.000 nabi dan rasul lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam hadis dari Rasulullah SAW. Jadi jumlah nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul. Itu manusia paling mulia di muka bumi ini. Yang paling mulia dari mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh berlebih-lebihan terhadap itu. Siapa kita? Kok bisa kuburannya dimuliakan? Aneh-aneh, ya kan? Kita ini siapa? Ulama bukan. Kalau dibilang jasanya ke Islam juga enggak juga, gitu. Tapi dikagumi melebihi dari Rasulullah SAW. Dan itu ghulu namanya. Nah ghulu inilah yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Baiklah, Allah Maha Besar. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada syarat dan rukunnya juga di dalam kalimat Rasulullah. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah. Ya. Ustaz menanya tadi disebutkan terkait taugut. Sebenarnya tadi taugut maknanya ada berbagai macam, dikatakan sebagai sembahan selain Allah. Ya. Nah, apa batasan dia dikatakan sebagai sembahan selain Allah, bahwa itu masuk dalam kategori taugut? Benar Ustaz? Iya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh begini ya, di dalam mencintai saja. Jadi seorang murid mencintai gurunya dengan kecintaan yang wajar, maka itu dibenarkan dalam Islam. Bahkan seorang murid itu harus mencintai gurunya, harus menghormati gurunya. Itu murid itu begitu di dalam Islam. Maka saya katakan, saya angkat topi kalau kata orang sekarang, acungi jempol, dua jempol gitu kepada kelompok tertentu ya, mereka terhadap itu betul-betul memuliakan. Nah, tapi ketika mereka sudah melewati batas wajar, itu bisa jadi taubat. Itu maksudnya. Yang tadinya dia tidak berlebihan, biasa-biasa saja terhadap guru dan betul mereka mencintai. Tetapi kemudian entah apa yang merasuki mereka, atau mungkin ada yang membisiki mereka, atau mungkin ada
ajaran-ajaran baru yang bisa jadi diajarkan oleh guru ini kepada murid-muridnya, sehingga treatment mereka kepada gurunya itu melebihi dari biasanya. Melebihi dari biasanya. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh. Ketika mereka menganggap bekas minum guru itu diberkahi saja, itu sudah seperti tauhid itu. Bekas minum yang diberkahi, bekas minum siapa, Pak Ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bekas minum, air ludah Nabi, ingus Nabi, dahak Nabi, itu diperebutkan oleh para sahabat. Mereka itu sahih hadisnya. Saya tidak mengada-ngada. Silakan Bapak baca. Rasulullah meludah itu ditampung dengan tangan sahabat, kemudian digosokkan ke wajah mereka. Kenapa air ludah Nabi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bekas minum Nabi, tapi Nabi nggak pernah menyisakan, kecuali kalau Nabi minum kemudian sengaja ingin memberikan kepada para sahabat, sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan segelas susu untuk beliau, untuk 80 ahlu suffah, untuk Abu Hurairah pada saat itu. Cuma satu gelas susu. Itu cerita, kalau tuh baca cerita Abu Hurairah itu sampai antum ketawa ya. Sampai Abu Hurairah takut tidak kebagian, cuma satu gelas. Satu gelas, tapi bisa diminum oleh 80 orang lebih. Ya. Kalau ahlu suffah itu sampai 80 orang. Dan mereka miskin seluruhnya, fakir seluruhnya. Makanya kalau Rasulullah dapat minuman selalu berbagi dengan ahlu suffah yang ada di sekeliling Masjid Nabawi itu. Nah, termasuk sebenarnya ahlu suffah itu Abu Hurairah. Mungkin Bapak tidak tahu kali. Abu Hurairah itu termasuk ahlu suffah. Beliau fakir. Ini sahabat di antara sahabat yang paling terkenal. Amirul Mukminin fil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau fakir. Beliau enggak punya apa. Jadi beliau kalau dikasih minuman baru minum. Kalau dikasih makanan baru makan. Kan enggak punya makan, enggak punya minum. Beliau termasuk ahlu suffah, fakir. Fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Enggak punya apa-apa. Nah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ahlu suffah minum dulu. Kata Abu Hurairah, ini Rasulullah kenapa bukan saya dulu yang dulu suruh minum gitu maksudnya. Karena beliau khawatir nanti minumnya habis gitu maksudnya. Diminumlah oleh ahlu suffah, minum satu orang, minum lagi. Ternyata nggak habis-habis Pak. Lebih kurang 80 ahlu suffah itu minum dengan satu gelas yang tidak habis. Ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian setelah itu barulah Rasulullah. Nah, wahai Abu Hurairah kesinilah. Nih coba, ini buat kamu, minumlah. Setelah Abu Hurairah minum, sepuasnya minum. Baru kemudian setelah itu Rasulullah yang minum terakhir. Ini minum hanya diberkahi. Sekali lagi kalau Bapak lihat, Nabi menyisakan minuman itu nggak ada. Nggak pernah Nabi menyisakan minum. Karena itu mubazir. Yang adalah Nabi berbagi minuman. Kalau Nabi SAW minum dengan istri beliau itu mengganti-gantian, gelasnya satu. Makanya Rasulullah itu kalau minum dengan Aisyah, kata Aisyah suka mencari bekas di mana bibirku, bekas bibirku, di situ nanti Nabi minumnya. Itu mesranya Rasulullah. Bapak pernah nggak mencari bekas bibir istri ketika minum di gelas satu gelas? Jadi itu kemesraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gitu, jadi Nabi mencari di mana bekas bibirnya Aisyah nanti minum di situ. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ada dari kita yang menganggap bahwa bekas minuman guru berkah, sehingga siapa yang mau minum itu akan diberkahi oleh Allah, itu sudah menganggap, itu sudah menjadi tauhid itu kan. Guru itu sudah tauhid dalam pandangan muridnya. Paham Bapak Ibu? Nggak boleh guru seperti itu. Itu guru. Bahkan yang ada dalam hadis ini, tidak ada yang mau minum dan makan sisamu kecuali setan. Artinya apa? Kalau kamu sisakan, artinya itu mubazir. Kalau itu mubazir, tidak diberkahi oleh Allah. Di mana letak berkahnya? Ada seorang guru misalnya minum, sengaja dia sisakan supaya diambil oleh murid. Nggak benar di gurunya. Gurunya itu yang nggak benar, ngajarin nggak benar kepada murid.
Allahu a'lam bishawab. Jadi sedikit sekali sebenarnya tali pemisah itu antara dia menjadi tagut dengan tidak di situ. Paham Bapak Ibu maksudnya? Dia tadinya manusia biasa, tapi ketika muridnya berlebih-lebihan terhadap, maka dia dibunuh menjadi tagut dalam pandangan. Tidak ada yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan datang dari Allah. Tidak boleh diyakini ada pada keberkahan daripada diri manusia, itu tidak boleh. Kecuali yang Allah tetapkan pada diri Nabi Muhammad SAW, itu keberkahan. Sehingga bersentuhan kulit dengan Nabi saja Bang itu diharapkan oleh para sahabat. Sangat diharap. Jadi bertemu dengan Nabi itu tidak hanya sekedar memanggil Rasulullah. Mereka berharap bersentuhan kulit dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi itu satu keberkahan yang luar biasa. Saking berkahnya kata Allah bin Mas'ud, seorang sahabat yang hanya bertemu dengan Nabi sesaat itu lebih baik di sisi Allah daripada kalian beramal seumur hidup. Itu sahih. Itu pernyataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Saya ulangi Pak. Ada seorang yang bertemu Nabi hanya sesaat, dia hadir di majlis Nabi hanya sesaat saja. Itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan kalian beramal seumur hidup. Paham Bapak Ibu maksudnya? Artinya bertemu Nabi itu diberkahi oleh Allah. Belum tentu mereka juga bersentuhan kulit dengan Nabi, cuma bertemu saja dengan Nabi. Bapak Ibu, itu sudah ditetapkan oleh Allah, ada hukum agama, ada syariat. Tapi selain dari Rasulullah SAW, tidak ada keberkahan khusus di sana. Bahkan bekas minuman Abu Bakar pun tidak ada keberkahan. Saya bilang, tidak ada keberkahan. Karena beliau manusia biasa. Mana ada yang menampung ludah Abu Bakar atau bekas wudhunya Abu Bakar ditampung oleh sahabat? Tidak ada. Padahal beliau sebaik-baik umat Nabi, sebaik-baik manusia dari umat Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lebih baik dari beliau. Beliau manusia paling baik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. The best one, only one. Nggak ada duanya. Umar bin Khattab termasuk sahabat terbaik, tapi tidak sebaik Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada keberkahan khusus pada diri Abu Bakar. Allah a'lam bishawab. Jadi pelajaran kita pada siang ini mungkin simple, sederhana, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal satu poin yang bisa kita ambil, silahkan kita senang, mencintai, mengagumi, menyanjung seseorang, tetapi jangan ghulu. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Kata Nabi, jauhi oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Fa inna halaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sikap ghulu ini kata Nabi itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah kita, tauhid kita, sehingga walaupun amal kita tidak banyak ya, mudah-mudahan yang tidak banyak ini bisa menolong kita dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan kita ke dalam surga insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.